Sebelum saya kembali ke Pak Carkaya, saya ingin juga minta tanggapan kemudian dari pihak MUI. Sejauh ini melihatnya seperti apa, Pak? Apakah MUI ini nanti akan bisa mengambil tindakan atas dugaan penyelewengan zakat dan juga infak ini? Seperti apa respon dari MUI? Ya, Majelis Ulama Indonesia itu kan wadah para ulama, para zuama. Artinya bukan lembaga negara, sehingga tidak memiliki kewenangan sampai melakukan tindakan seperti yang Mbak Gita sebut tadi itu. Ya. Tetapi Majelis Ulama hanya memberikan guidance, bimbingan terkait adakah aspek penyimpangan dari ajaran terkait dengan zakat ini. Misalkan ketika dalam zakat dia tidak meyakini bahwa zakat ini adalah merupakan kewajiban. Dua, misalkan bahwa zakat ini belum waktunya eranya sehingga tidak ada kewajiban. Maka ini sudah menyangkut wilayah usuliyah, wilayah usul. Jadi aspek agama itulah. Ketika misalkan nanti ditemukan ada penyimpangan tentang pengelolaan, kemudian keuangan dan lain-lainnya, maka itu adalah kewenangannya Basnas. Dan kalau itu kemudian ada pelanggaran hukum di sana, maka barulah aparat penegak hukum yang akan melakukan tindakan di sana. Jadi Majelis Ulama Indonesia ada memberikan guidance-nya, irsyadiyah, bimbingan. Ketika ada wilayah ajaran agama yang menyimpang, maka barulah kemudian bimbingan, dan ketika dia melakukan, barulah kemudian ada fatwa misalkan terkait bahwa ajaran menyimpang dan seterusnya. Tetapi sekali lagi aspek-aspek semacam ini perlu kajian yang sangat mendalam dan tidak serta-merta kemudian MUI akan memfatwakan atau kemudian akan melakukan vonis, tidak. Karena ada prosedur yang harus dilalui, yang dilakukan oleh Komisi Pengkajian, kemudian Komisi Fatwa, barulah kemudian ada penetapan fatwa atau penetapan hukum dalam konteks itu. Artinya memang perlu ada guidance dan juga tadi disebutkan ada aspek-aspek yang kemudian harus ditelusuri. Sejauh ini guidance seperti apa, Pak? Mungkin bisa diinformasikan juga kepada pemirsa. Aspek apa sebenarnya yang saat ini tengah ditelusuri juga? Ya, dalam kaitan ini kan begini. Majelis Ulama Indonesia misalkan MUI terkait dengan zakat, karena kita melihat bahwa zakat yang adalah merupakan rukun Islam, dan ini adalah ada aspek terjadinya bergulirnya harta dari agnia kepada orang fuqara wal masakin dan 8 asnaf itu. Karena itulah potensi besar inilah maka kemudian Majelis Ulama memberikan rambu-rambu. Salah satunya misalkan panduan bagaimana sih cara mengelola zakat yang baik dan benar, digunakan untuk apa saja, bagaimana caranya, kepada siapa penerima dan seterusnya, sampai tahun 2022 itu ada 23 fatwa yang terkait dengan masalah zakat dalam konteks kali ini. Lah, ketika ada penyimpangan dan kemudian ada laporan masyarakat atau kita kemudian menerima laporan, maka kewajiban kita ketika istifta meminta fatwa, maka baru Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa gitu. Lah, ketika aspek yang disebutkan Mbak Vita tadi itu adalah bukan kewenangan Majelis Ulama, karena itu adalah menyangkut pengelolaannya. Dengan adanya dugaan penyelewengan dari zakat dan juga infak ini, bagaimana kemudian efeknya ke masyarakat, Pak? Iya, karena itulah menjadi penting apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Hanafi tadi, Mukhlis Hanafi tadi itu, bahwa ini adalah zakat ini adalah menyangkut trust. Ini adalah tuntunan mulia agama yang memandu dalam rangka apa? Untuk meningkatkan harkat kehidupan kemanusiaan, terutama mengangkat 8 asnaf ini supaya naik makomnya dalam konteks hal ini. Dan terjadi pemerataan dari orang-orang kaya kepada orang miskin. Maka jangan sampai LAS, Lembaga Amil Zakat, atau UPZ, unit pengumpul zakat ini, kemudian tidak amanah. Karena itulah salah satu syarat, diantara tadi yang disebutkan tadi itu adalah aman syar'i tadi itu adalah, dimensi syar'i adalah adanya amanah. Karena inilah yang menjadi trust. Ketika terjadi penyimpangan, maka ini akan berdampak luas, kemudian akhirnya orang melakukan distrust terhadap lembaga atau unit pengumpul zakat tadi. Disinilah saya kira Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Zakat 2011 itu secara tegas ketika ada pihak-pihak dalam hal ini lembaga atau unit yang melakukan penyelewengan atau melanggar ketentuan hukum, maka hukumannya tegas seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Sekretaris Basnas tadi. Oke, hingga saat ini apakah MUI sudah memberikan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang? Karena kan kita tentunya mengetahui, Pak, untuk Pondok Pesantren Al Zaitun ini cukup kontroversial. Bahkan PPATK sendiri sudah memblokir ada sekitar 256 rekening dari Panji Gumilang. Sudahkah ada rekomendasi yang diberikan dari MUI kepada pihak berwenang, Pak? Ya, yang terkait aspek ini ya tentu kan MUI itu kan ada kewenangan-kewenangannya. Gitu. Kewenangannya adalah pada aspek ajaran. Adakah ajarannya yang menyimpang? Adakah ajarannya bertentangan dengan ketentuan syariah? Maka barulah seperti itu yang kemudian dilakukan. Kalau tadi itu pengumpul atau lembaga yang tidak memiliki kewenangan, maka ini melanggar hukum namanya.
bukan melanggar agama. Tapi kalau tidak mengingkari tuntunan kewajiban zakat, maka itu aspek agama. Kemudian kalau orang bedanya begini, saya seorang muslim, saya tahu zakat itu wajib, tapi saya tidak menunaikannya, maka itu namanya fasik. Tapi kalau saya tahu bahwa ini zakat gak wajib, maka itu namanya tadi itu orang sesat atau menyimpang, mengingkari dan tuntunan agama. Ketika ada pengingkaran semacam itulah, maka kemudian fatwa itu diberikan setelah adanya penelitian yang mendalam dalam prosedur sebagaimana yang menjadi ketetapan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Lah, apa ya tadi yang terkait dengan masalah finance keuangan yang dikumpulkan dari UPZ tadi itu, saya kira itulah yang saya kira menjadi kewenangan penuh bagaimana Basnas dalam hal ini adalah turut serta. Pertama adalah ikut meneliti, mengkaji dalam kaitan ini, betulkah? Kalau misalkan didapati betul, maka kemudian sejauh mana dan seterusnya, barulah ketika penindakan hukumnya, itulah kemudian wilayah kewenangan penegak hukum gitu loh. Jadi Majelis Ulama Indonesia hanya pada aspek keagamannya saja. Oke, baik. Saya ingin kembali kepada Pak Carkaya untuk kemudian bisa menjelaskan sebenarnya pihak-pihak mana saja ataupun yayasan siapa saja yang kemudian terafiliasi dengan Pondok Pesantren Al Zaitun dengan adanya dugaan penyelewengan infak dan juga zakat tersebut. Namun usai jeda, pemirsa, kami kembali sesaat lagi.